Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maria dari kelas A02 PGSD semester 3 ingin memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS YSD, yaitu praktik video pembelajaran kelas 6 tema 2, subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah pada sehat ya. Sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Pada hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng ya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah selesai ya. Nah, kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada yang ingat nggak? Sekarang kita masuk ke pembelajaran keberapa? Ya, kita masuk ke pembelajaran ke-1. Nah, sebelumnya Ibu minta kalian simak dulu video ini ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Memperhatikan video tersebut. Nah, ibu bakalan kasih suatu pertanyaan, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Nah, ini biasa disebut 5W 1H. Nah, mulai dari apa? Apa sih peristiwa yang terjadi pada video tersebut? Ya, pada video tersebut yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan? Nah, di Jalan Penggangsaan Timur 056 Jakarta Pusat, yaitu di kediaman Soekarno. Nah, kapan teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB. Nah, siapa nih yang mengetik naskah proklamasi? Siapa coba? Ya, yang mengetik naskah proklamasi yaitu Sayuti Melik. Dan siapa yang menjahit bendera merah putih? Ya, yang menjahit bendera merah putih yaitu Fatmawati. Nah, mengapa teks proklamasi dibuat? Ada yang tahu nggak mengapa? Nah, teks proklamasi dibuat untuk pernyataan bahwa negara Indonesia sudah terbebas dari belenggu para penjajah. Nah, ibu bacakan kembali ya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, kesimpulannya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, peristiwa tersebut tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa proklamasi kemerdekaan ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, teks proklamasi ini ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, para penyusun teks proklamasi ini ada Insinyur Soekarno-Hatta, ada Muhammad Hatta, ada Mr. Ahmad Subarjo. Nah, konsep teks proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno. Nah, yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia yaitu Soekarni. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya tanggal 17 Agustus 1445 di kediaman Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur 056, yang hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimuti. Acara dimulai pada pukul 10
pagi dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung oleh pidato singkat tanpa teks. Dan kemudian dikibarkannya bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang tadi kata Ibu, apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, mengapa, untuk itu yang tadi awal Ibu jelaskan untuk dijadikan tugas dan kalian rangkum. Tadi udah Ibu jelaskan peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut, yaitu peristiwa proklamasi. Lalu, di mana teks proklamasi dibacakan? Di Jalan Pegangsaan Timur 056 tahun di Jalan Pegangsaan Timur 056 di kediaman Soekarno. Nah, kapan teks proklamasi dibacakan? Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Nah, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Yaitu yang mengetik adalah Sayuti Melik. Nah, mengapa teks proklamasi dibuat? Yaitu untuk membuat pernyataan bahwa negara Indonesia telah atau sudah terbebas dari penjajahan. Nah, selanjutnya Ibu nampilin sebuah gambar. Ini ada yang tahu gambar apa? Ya, gambar bunga teratai. Bunga teratai yaitu tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai berbentuk bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akan masih tetap dapat bernafas. Nah, ada yang tahu nggak ini tuh maksudnya apa? Definisi dari apa? Ya, ini ciri-ciri adaptasi pada tanaman atau tumbuhan. Nah, ini ada peta pikiran yang harus kalian isi. Bunga teratai yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, Ibu kasih contoh nih ya. Apa itu bunga teratai? Ya, bunga teratai adalah tanaman air atau juga dinamakan dengan bunga water lily. Nah, mengapa bunga teratai hidup di dalam air? Karena bunga teratai mempunyai rongga udara di batangnya yang membuat teratai mengapung dan menyesuaikan diri dengan hidup di air. Nah, siapa yang menemukan bunga teratai pada pertama kali? Ada yang tahu nggak? Ya, penemu pertama bunga teratai adalah suku Nimpaches, ya, yaitu suku Nimpaches. Nah, bagaimana cara bunga teratai itu berkembang biak? Nah, bunga teratai bisa berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Generatif dengan biji dan vegetatif dengan cara bertunas. Nah, kapan bunga teratai itu ditemukan? Bunga teratai ditemukan pada tahun 1985 di Mayuza, Rwanda, di mana habitat asli bunga teratai. Ada yang tahu? Ya, bunga teratai hidup di permukaan air yang tenang. Nah, dari yang Ibu sudah bacakan, jadi bunga teratai itu
sebuah tumbuhan yang hidup di air, karena bunga teratai mempunyai rongga udara di batangnya yang membuat teratai menjadi mengapung, seperti ada yang digambar, dan menyesuaikan diri karena hidup di air. Nah, bunga teratai ini berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Sebelumnya Ibu bakalan kasih tugas per kelompok untuk kalian 2 orang dengan mencari tanaman di sekitar lingkungan kalian, di sekitar rumah yang beradaptasi. Lalu kalian diskusikan dan sampaikan hasilnya kepada saya minggu depan. Nah, itu untuk tugasnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini apakah sudah mengerti? Ya, mengerti. Terima kasih. Sekiranya tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran pada hari ini Ibu tutup ya. Alhamdulillah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, jaga kesehatan ya. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon kritik saran dari Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.